Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih sudah klik video ini. Jumpa lagi bersama saya di Sidul Channel. Jadi di video kali ini kita akan belajar bersama membahas soal SKB bidang keguruan umum materi pedagogik part 3. Simak video ini sampai habis. Soal nomor 1. Untuk membantu perkembangan siswa secara maksimal, guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat demokratis. Salah satunya metode diskusi. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan diri siswa pada aspek A. Fisik, B. Emosi, C. Sosial, atau D. Kepribadian. Ya, jawabannya adalah C. Sosial. Seorang guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat demokratis dengan menerapkan model bimbingan bagi siswa, baik secara individu maupun kelompok, salah satunya dengan metode diskusi. Hal ini dilakukan untuk dapat membantu perkembangan sosial secara maksimal. Lanjut soal nomor 2. Ari dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas bersikap acuh tak acuh. Berikut ini yang sebaiknya dilakukan guru Ari adalah A. Mengajak diskusi Ari secara personal untuk mencari solusi masalah. B. Mengelompokkan Ari dengan teman akrabnya. C. Memberikan tugas sesuai kemampuan Ari. Atau D. Memberikan kesempatan Ari untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, jawabannya adalah A. Mengajak diskusi Ari secara personal untuk mencari solusi masalah. Cara yang dapat dilakukan dengan permasalahan siswa yang tidak siap dengan kegiatan pembelajaran adalah melakukan konseling terhadap siswa yang mempunyai masalah dalam pembelajaran di kelas tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengajak diskusi siswa secara personal untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lanjut soal nomor 3. Pembelajaran yang bermakna mendorong siswa untuk lebih A. Memahami, B. Mandiri, C. Menghargai, atau D. Terampil. Ya, jawabannya adalah A. Mandiri. Belajar bermakna merupakan teori belajar yang dikembangkan oleh David Ausubel. Kegiatan pembelajaran bermakna akan terjadi jika anak mencoba menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Oleh karena itu, anak tidak hanya menghafal apa yang diajarkan guru atau belajar tak bermakna, tetapi anak penting memahami makna atau isi dari apa yang dihafalkan. Soal nomor 4. Salah satu contoh kegiatan apersepsi dalam membuka pelajaran adalah A. Mengucapkan salam, B. Menanyakan siswa yang tidak masuk, C. Mengingatkan kembali materi sebelumnya yang terkait, D. Semua benar. Ya, jawabannya adalah C. Mengaitkan kembali materi sebelumnya yang terkait. Dalam RPP, kegiatan membuka pelajaran biasanya disebut kegiatan pendahuluan atau kegiatan awal pembelajaran. Isinya meliputi penyampaian apersepsi, tujuan pembelajaran yang akan dilakukan, dan pemberian motivasi. Kegiatan apersepsi berisi penyampaian materi yang terkait dengan materi yang akan dibahas yang telah diketahui atau dikuasai siswa sebelumnya, baik pada pertemuan sebelumnya atau bahkan jenjang sebelum kelasnya. Soal nomor 5. Model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning memiliki karakteristik aktivitas yang berbeda dengan model pembelajaran lainnya. Berikut ini pernyataan yang benar terkait aktivitas siswa dalam model pembelajaran berbasis proyek adalah A. Aktivitas belajar menuntut keterampilan siswa yang multi aspek. B. Seluruh aktivitas siswa dilakukan di luar kelas dalam dunia nyata. C. Aktivitas siswa meliputi keterampilan statistika. Atau D. Aktivitas siswa meliputi belajar kelompok. Ya, jawabannya adalah A. Aktivitas belajar menuntut keterampilan siswa yang multi aspek.
Pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan atau proyek yang menghasilkan suatu karya. Aktivitas siswa dalam pembelajaran ini adalah mendesain proyeknya sendiri, menyelesaikan proyek secara berkelompok, dan mempresentasikan produk yang dibuat. Dalam mengikuti kegiatan ini, siswa dituntut mempunyai keterampilan siswa yang multi aspek. Lanjut, soal nomor 6. Strategi pembelajaran lebih luas daripada metode, karena strategi A. Terdiri dari semua komponen materi pembelajaran, B. Mempunyai sifat, lingkup, dan urutan kegiatan, C. Merupakan implementasi metode, atau D. Merupakan jalan atau alat mencapai tujuan. Ya, jawabannya adalah B. Meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan. Strategi pembelajaran adalah suatu siasat yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang di dalamnya mencakup pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Strategi pembelajaran meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan pembelajaran. Ya, lanjut soal nomor 7. Proses pembelajaran dalam mencapai kompetensi lulusan pada dimensi pengetahuan dapat diperoleh melalui A. Mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. B. Menerima, menjalankan, menghayati, menghargai, dan mengamalkan. C. Menerima, memahami, menerapkan, menyajikan, dan mengomunikasikan. Atau D. Mengetahui, memahami, menerapkan, menalar, dan mengomunikasikan. Ya, jawabannya adalah A. Mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dimensi pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Lanjut soal nomor 8. Seorang guru mengelola proses pembelajaran matematika SMP dengan fokus tujuan mata pelajaran yang hendak dicapai adalah menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman belajar siswa berikut ini yang paling relevan dengan tujuan tersebut adalah A. Menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan substitusi. B. Menentukan hasil perkalian suku dua bentuk aljabar. C. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan dilatasi. Atau D. Menjelaskan hubungan koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dan grafiknya. Ya, jawabannya adalah C. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan dilatasi. Tujuan pelajaran matematika SMP yakni menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya adalah siswa mempunyai pengalaman belajar berdasarkan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan permasalahan real atau kontekstual. Soal nomor 9. Yang bukan mekanisme penyusunan atau perumusan indikator pencapaian kompetensi adalah A. Menganalisis tingkat kompetensi dalam KI dan KD. B. Menganalisis karakteristik mata pelajaran siswa dan sekolah. C. Menganalisis kebutuhan dan kompetensi siswa, sekolah, dan daerah. Atau D. Mengutamakan tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. Ya, jawabannya adalah D. Mengutamakan tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. Mekanisme penyusunan atau perumusan IPK adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi dalam KI dan KD. Selanjutnya ada menganalisis karakteristik mata pelajaran siswa dan sekolah. Selanjutnya ada menganalisis kebutuhan dan potensi siswa, sekolah, dan daerah. Selanjutnya baru memutuskan IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Lanjut soal nomor 10.
Salah satu prinsip pembelajaran dalam kurikulum 2013 sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah adalah A. Guru sebagai satu-satunya sumber belajar. B. Pembelajaran berbasis konten. C. Pembelajarannya verbalisme. Atau D. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal dan keterampilan mental. Ya, jawabannya adalah D. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal dan keterampilan mental. Ya, segitu dulu belajar soal pedagogiknya ya. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.